Audio Jungle. Audio Jungle. Wakaf. Baik, untuk submateri hari ini untuk submateri kali ini kita akan membahas tentang pengertian wakaf. Selanjutnya yaitu hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, lafaz atau ikrar wakaf, hikmah dan keutamaan wakaf, harta wakaf dan pemanfaatan wakaf, dan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Teman-teman, kalian pasti penasaran sih apa itu wakaf. Sebelum kita memasuki materi wakaf, ada baiknya kita mengetahui apa itu wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau al-habs, dan juga mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan maupun diwariskan. Secara syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang bersifat kekal kepada lembaga ataupun seseorang untuk diambil manfaatnya. Contohnya, seseorang menyerahkan tanah untuk diserahkan untuk pembangunan sebuah masjid ataupun sebuah pondok pesantren. Teman-teman, kita sudah tahu pengertian wakaf. Kita akan lanjut ke hukum tentang wakaf. Wakaf hukumnya adalah sunnah. Namun bagi seorang pemberi wakaf atau yang disebut dengan wakif adalah amalia sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi seseorang. Mengapa demikian? Karena seorang wakif merupakan perbuatan yang terpuji dan seorang yang memiliki sedekah jariyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbuna wa ma tunfiqun min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Quran surah Al-Imran ayat 92. Terdapat hukum Islam lainnya yang membahas tentang hukum wakaf, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang sedekah jariyah, yaitu berupa wakaf, yaitu rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, ikrar, dan juga yang menerima wakaf. Yang berwakaf memiliki 4 syarat: memiliki harta, berakal, balik, dan juga bertindak secara hukum ataupun rasyid. Benda yang diwakafkan memiliki 4 syarat juga, yakni benda yang diwakafkan harus yang berharga, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Selanjutnya, harta yang diwakafkan harus memiliki orang yang berwakaf ataupun orang yang wakif, dan juga harta harus berdiri sendiri. 3, yaitu orang yang menerima wakaf, bisa individu, kelompok, lembaga, ataupun yayasan. Orang yang menerima manfaat wakaf dibagi menjadi 2, yaitu tertentu, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya, dan yang kedua tidak tertentu, artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya. Yang keempat yaitu lafaz atau ikrar wakaf, dengan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Ucapan ikrar wakaf harus bersifat pasti. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.
selanjutnya yaitu ucapan ikrar harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalannya atau takbid. Selanjutnya yaitu ucapan ikrar wakaf harus segera direalisasikan. Teman-teman, kita akan berlanjut ke hikmah dan manfaat wakaf. Ibadah wakaf banyak memiliki keuntungan dan manfaat besar bagi seorang yang wakif. Salah satunya akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai ia pun meninggal dan masih menerima pahala walaupun dia sudah meninggal.